Nah, keberadaan mangrove yang lebat itu dia berfungsi sebagai windbreaker. Jadi Sobat Cedar yang berbahagia, kalau tadi Mbak Uli sudah mengantarkan kita pada tema mangrove sebagai penahan ombak, pemecah ombak dan angin laut, gitu ya. Jadi ini mengagetkan juga bagi sebagian orang. Ya, apa benar kan bahwa mangrove itu bisa berfungsi sebagai pemecah ombak dan angin laut? ya, sesuai dia hidupan dia. Dia itu hidup ada yang di Dia itu siapa kan? Si mangrove ini. Berarti D-nya kecil kan? Nah, iya, mangrove ini hidup itu sepanjang garis pantai. Oke. Otomatis dia akan berhadapan dengan gelombang-gelombang yang datang ke dia. Oke. Nah, dengan keberadaan mangrove itu, apalagi kondisinya rapat, ekosistemnya bagus, itu akan meredam semua gelombang yang menuju daratan. Yang pemecah ombak. Ya, tadi dia gitu. menjadi fungsi sebagai pemecah ombak. Gitu. Oke. Ya. Itu penting itu, keberadaan mangrove untuk pemecah ombak. Kalau mangrove sebagai pemecah angin laut itu yang membawa partikel garam ke area Ya. pertanian itu seperti apa Pak? Maksudnya? Jadi memang ini kan ada angin tuh ada angin darat, ada angin laut. Nah, angin laut itu angin yang berasal dari laut menuju darat, Oke. gitu kan? Nah, ini akan membawa partikel garam. Iya betul. Oke. Kemudian juga kadang anginnya itu kencang. Nah, keberadaan mangrove yang lebat itu dia berfungsi sebagai windbreaker. Jadi dia juga pemecah laut, pemecah angin dari laut. Kemudian dia sebagai penyaring. Artinya mangrove itu berfungsi sebagai penyaring partikel garam Yep. dari angin laut untuk pertanian masyarakat. Ya, jadi kalau Seperti sawah ada itu? ya di belakangnya itu ada area pertanian, Ya. otomatis biasanya tadi air yang mengandung garam tadi akan tersaring sama mangrove. Jadi yang nyampe lagi ke daratan, ke daerah pertanian itu sudah tidak mengandung garam lagi. Ya. Dia udah bersih anginnya. Iya, karena kalau garam ini nyampe di tanaman pertanian, misalnya padi atau biasanya padinya mengering rusak. Oh, mengering. Nah, keberadaan mangrove itu menyaring garam-garam yang diterbangkan bersama angin. Nah, daerah mana aja tuh Pak yang mempunyai pemecah angin laut itu, mangrove sebagai pemecah angin laut? Ya, ini sebenarnya daerah-daerah zona pertanian yang di belakang pesisir, Belakang pesisir. pasti akan tergantung dari keberadaan mangrove. Misal, ini yang paling dekat di Jawa Barat tuh di daerah Karawang. Karawang itu lumbung padi nasional. Iya betul. Lumbung padi nasional. Kemudian ketika ada mangrove-nya, dia padinya tuh benar-benar akan terlindung oleh mangrove. Jadi tetap berproduksi dengan baik. Masyarakat menyadari nggak kan, Pak Kang Dadan, bahwa mangrove itu salah satu fungsinya untuk mencegah partikel garam di Ya. laut? Ya, ternyata memang tadi kan di pesisir utara misalnya ya di Karawang tadi itu ada yang ada mangrove-nya, ada yang tidak ada mangrove-nya. Ya. Nah, yang tidak ada mangrove-nya itu rata-rata pertaniannya rusak padinya. Nah, masyarakat pas lihat fenomena seperti itu baru disadar, oh ternyata mangrove itu Jadi ada kearifan lokal. ada ya? kearifan lokal Ada nilai, dari gitu ya. fenomena alam yang terjadi. Oh, ada mangrove itu ternyata sawah, ladang itu terjaga dengan baik. Jadi mangrove bisa juga berfungsi sebagai windbreaker, Ya. penyaring angin laut yang membawa partikel Partikel garam. garam dan berfungsi untuk perekonomian masyarakat. Iya, Oke. membantu kalau hasil panennya baik kan pasti secara ekonomi menguntungkan. Oh iya. Nah ini Kang, jadi selain dari angin laut, partikel garam itu ya, ada juga cerita bahwa mangrove ini juga sangat penting gunanya untuk mencegah badai laut. Oh.